Guys, Junho ternyata masih hidup. Si polisi ganteng itu kira-kira bakal ngapain ya di season 2 ini? Hai Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kali ini sama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap menemani kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemangisan. Dan hari ini kita akan ngobrolin serial yang bentar lagi akan tayang, yang kayak aku yakin pasti ya pada nungguin banget. Dulu ya waktu pas zaman Covid mereka pertama tayang, mereka tuh kayak super duper viral banget dan kayak bener-bener seluruh dunia tuh nonton serial ini ya. Apalagi kalau bukan Squid Game season 2. Nah, ini Squid Game akhirnya balik lagi, akan menunjukkan kisah-kisah mengerikannya dari game kematian ini. Kira-kira bakal seseru apa? Pokoknya kita akan bahas. Nah, sebelum kita masuk ke teori-teori konspirasi ya, yang sepertinya kayak para fans nih udah pada kayak mengira-ngira gitu, aku pertama mungkin mau ajak kalian buat nge-recap dulu kira-kira Squid Game season 1 tuh kayak apa, biar kalian gak pada lupa. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, Squid Game ini adalah menceritakan tentang serial di mana ada sekelompok orang-orang dikumpulin jadi satu untuk memainkan game yang hadiahnya tuh super duper gede banget. Nah, di season 1 itu total hadiah mereka tuh sampai miliaran won. Bahkan dulu tuh yang main tuh kurang lebih ada 456 orang yang ikut, dan mereka tuh dijanjikan hadiah sejumlah 225 miliar won. Kayak kebayang gak sih sebaik apa? Tapi ternyata di saat mereka main ke gamenya, ternyata ini bukan game biasa ya teman-teman. Ini adalah game mematikan, karena ternyata game yang dimainin itu lumayan ekstrim ya, dan ternyata bukan game biasa. Ternyata hadiahnya memang sebesar itu, tapi harus dibayar dengan hal yang juga segila itu gitu. Dulu tuh orang pertama yang diajak itu adalah Gi-hun. Nah, Gi-hun itu diajak sama, bisa kita bilang salesman-nya dari Squid Game. Dulu tuh yang ngajak adalah Oppa Gong-yoo ya. Si Gong-yoo ini ketemu sama Gi-hun di saat Gi-hun tuh emang lagi butuh-butuhnya uang lah intinya. Udah akhirnya si Gi-hun itu ternyata mau gak mau terpaksa karena terlilit utang, dia akhirnya mau gak mau ikutlah ke game Squid Game ini. Dulu tuh dia adalah salah satu karakter utama, dan di season 2 ini dia juga akan menjadi karakter utama. Sepertinya sih dia bakal jadi fokus cerita ya, jadi main karakter pokoknya di season 2 ini juga. Nah, game pertama yang dimainin di Squid Game itu adalah namanya Red Light Green Light. Itu sebenarnya di season 2 kayaknya tetap juga akan ada, dimana game pertama itu berhasil mengeliminasi 255 orang. Jadi dari 400an yang ikut dalam satu game aja bisa terbunuh tuh 255 orang. Nah, setelah game Red Light Green Light itu, waktu itu mereka juga nggak langsung lanjut ke game berikutnya. Mereka tuh sempat voting dulu nih teman-teman, karena memang pada kaget ya, dikira game seru-seruan aja, karena jujur memang setnya Squid Game itu se-fun itu, tapi ternyata gamenya bener-bener membunuh. Jadi banyak orang yang akhirnya panik, dan mereka mutusin untuk mau voting tuh waktu itu, voting untuk batalin atau lanjut permainannya. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang gila ikut main Squid Game ini, yang akhirnya waktu itu mereka nggak jadi batalin permainannya, jadi permainan terus berlanjut. Lanjut ke game kedua. Game kedua itu adalah kayak, jadi tuh kalian ngukir biskuit dalgona gitu tuh teman-teman waktu itu. Itu kalau misalkan kalian ingat, itu kayak lagi viral banget juga waktu itu dalgona pada masanya waktu itu, karena waktu itu lagi Covid ya. Nah, di Squid Game ini dalgona itu dijadiin game. Jadi mereka disuruh kayak ngukir dan motong biskuitnya sesuai dengan bentuk-bentuk yang ada. Oke, setelah game biskuit, di season pertama itu ada game tarik tambang. Kalau kalian ingat, di game tarik tambang itu tuh Gi-hun juga akhirnya bermain, dan waktu itu tuh ternyata Gi-hun berhasil menang guys. Tapi yang aneh di season pertama itu kan pada curiga ya, kalau misalnya kayak ada satu pemain itu tuh kayak kakek udah tua, dia tuh punya pendarahan di batang otak dia kalau nggak salah. Jadi tuh emang umurnya tuh udah nggak panjang gitu, tapi akhirnya dia tuh join ke permainan ini katanya buat seneng-seneng aja. Dan waktu itu waktu main game tarik tambang, si Gi-hun itu setim sama bapak-bapak ini yang namanya Il-nam. Dan yang mencurigakan si Il-nam tuh dulu di season pertama selalu selamat, tapi memang pada akhirnya di akhir season pertama itu kalian bisa paham kenapa dia ternyata selalu selamat. Dan orang-orang kan pada curiga kan, kayak aduh ini apakah dia yang punya gamenya. Dan ternyata bener guys, di akhir cerita di season pertama itu nunjukin kalau ternyata si Gi-hun itu kan diundang buat
datang ke satu tempat yang ternyata itu adalah alamat keberadaan si Bapak Ilnam ini. Si Bapak Ilnam itu padahal waktu mereka lanjut ke game berikutnya setelah tarik tambang, itu kan ada game yang namanya, aku lupa namanya, tapi itu game yang ada di labirin terus kelereng gitu, dan mereka tuh harus berpasangan dua-dua orang. Pokoknya salah satunya tuh harus mainin kelereng sampai akhirnya nanti salah satunya pokoknya yang berhasil akan terselamatkan dan yang gak berhasil akan meninggal ya, ditembak. Nah itu, di momen itu si Gi-hun itu berpasangan sama Bapak Ilnam. Terus Gi-hun kan yang selamat, dan Ilnam ini dikira tuh ditembak juga kayak yang lain. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Di akhir season 1 kita ditunjukin kalau misalkan si Ilnam ini akhirnya selamat, dan nunjukin kalau misalkan memang Squid Game ini dibikin sama dia dan klien-kliennya untuk biar gak bosan aja hidupnya. Karena emang si Ilnam ini super duper kaya banget, dan dia tuh terinspirasi dari game yang biasa dia mainin waktu masa kecil. Jadilah Squid Game ini. Lanjut ke game kelima yang ada di season 1. Game kelima yang ada di season 1 itu adalah mereka harus nyebrang ke jembatan kaca, yang ternyata setiap kacanya itu gak beneran kaca. Jadi tuh ada yang memang kacanya kalau di kalian injek tuh bakal pecah. Nah itu tuh kayak mulai ya konfliknya mulai menggila di situ. Tapi pokoknya intinya yang terselamatkan dari game kaca itu cuma cewek namanya Sebyok, Gi-hun, dan juga Sang-woo. Udahlah akhirnya karena 3 orang ini selamat, mereka kira lanjut ke game final. Sebelum ke game final mereka tuh kayak sempat diajak makan dulu gitu. Jadi mereka kayak sempat, setelah mungkin capek ya, mereka disuguhkan makanan enak. Setelah enak-enak makan, ternyata mereka dibiarkan untuk lanjut ke game yang terakhir, dimana itu untuk mempertaruhkan kayak siapa nih pemenang utamanya yang akan bawa hadiah miliaran won itu. Dan udah akhirnya ternyata sebelum hari mereka ke final game, si Sang-woo ini emang jujur dia kayak jahat banget sih guys. Si Sang-woo ini tuh malah ngebunuh cewek namanya Sebyok. Padahal tuh si Sebyok ini tuh kayak baik banget gitu loh. Dari awal Sebyok juga sama Gi-hun tuh hubungannya baik. Di momen di saat Gi-hun itu tahu kalau misalkan Sebyok dibunuh sama Sang-woo, dia langsung dendam banget. Akhirnya dia lanjutin lah ke game yang final, dimana itu game finalnya sesuai sama judulnya, yaitu Squid Game. Jadi kayak ada bentuk cumi-cumi gitu. Pokoknya intinya kalian tuh harus berusaha untuk saling menyerang dan membuang salah satu orang dari bentuk Squid Game itu. Dan akhirnya mereka kayak sempat serang-serangan lumayan sengit. Si Sang-woo itu kan awalnya disuruh milih ya, mereka yang mau jadi penyerang siapa. Si Gi-hun karena saking emosinya, dia tuh akhirnya memilih untuk jadi penyerang. Akhirnya di game itu pokoknya berlangsung cukup lama. Akhirnya si Sang-woo yang tapi bukan karena sama Gi-hun, tapi si Sang-woo itu akhirnya nyerah dan bunuh diri. Nah sebelum dia bunuh diri, dia tuh kayak bilang ke Gi-hun untuk nitipin ibunya gitulah intinya. Dan memang pada akhirnya si Gi-hun yang menang. Dan setelah menang itu si Gi-hun tuh kayak saking mungkin udah shock kali ya guys, kayak berhasil menang dari permainan kemarin ini. Dia tuh bukannya menggunakan uangnya itu, tapi dia malah ngegembel dulu waktu itu. Tapi memang karena si Gi-hun dititipin sama Sang-woo untuk jagain ibunya, dan Sebyok tuh juga punya adik cowok kecil. Itu akhirnya sebelum dia menggembel, dia itu pokoknya nitipin uang dulu lah. Pokoknya dia kasih lah sebagian uang itu ke ibunya Sang-woo dan juga ke si adiknya Sebyok juga. Nah adik Sebyok ini bahkan dititipin ke ibunya Sang-woo. Jadi kayak mungkin karena memang si adik Sebyok juga udah gak punya orang tua, ibunya Sang-woo juga anaknya udah gak tau kemana. Jadi lah akhirnya si Gi-hun nitipin adiknya Sebyok ke ibunya si Sang-woo. Nah di ending season 1, si Gi-hun akhirnya mutusin untuk nyamperin anaknya yang dia di Amerika, untuk ya nyamperin anaknya karena menggunakan uang dia yang super duper banyak itu. Akhirnya dia boarding segala macam. Tapi pas di bandara tiba-tiba dia ketemu sama salesman yang pertama kali ngasih dia undangan Squid Game, yaitu si Gong Yoo ya. Setelah itu didukung juga dengan tiba-tiba dia ditelepon sama frontman. Si frontman-nya tuh pokoknya sebenarnya frontman-nya tuh nggak ada ngomong apa-apa sih, cuma kayak bilang kayak selamat ya kamu bisa nemuin anak kamu di Amerika. Tapi gara-gara telepon itu si Gi-hun malah memutuskan untuk kembali. Dia nggak jadi nyamperin anaknya, dia malah kayak langsung mau memutusin untuk menghentikan game inilah, mau bikin orang-orang untuk gak join game ini. BTW banget, tadi kan aku sempat mention di awal, Junho tuh si polisi ganteng ini kembali karena memang di season 1 ya teman-teman, aku tadi belum mention, si Junho ini kan adalah adik dari frontman. Dia tuh menyeludupkan diri kan masuk ke area Squid Game. Dia tuh kayak jadi staff pink guard waktu itu. Jadi memang awal-awal Squid Game ini dimulai, si Junho ini udah ngikutin gamenya juga, tapi dia menyamar jadi pink guard. Jadi waktu itu dia menyeludupkan diri, terus habis itu dia langsung
menyerang pink guardnya dan dia akhirnya jadi pink guard juga di situ. Pokoknya pas di momen game yang jembatan kaca, dia tuh nemenin para VIP untuk nontonin kan. Dan di momen itu juga VIP ada yang ngajakin dia pergi berdua dan untuk minta dihibur gitu lah akhirnya. Nah waktu dihibur, ternyata dia memanfaatkan momen itu untuk nyerang si VIP-nya. Dan akhirnya si Junho ini memanfaatkan momen itu juga buat kabur. Setelah dia nyerang dan ngancem VIP-nya untuk kayak kasih tahu ini game apa, pokoknya time skip. Habis itu dia kayak akhirnya kabur lah. Dia kabur dari gua gitu. Tapi waktu kabur ternyata dia malah ketangkep sama abangnya sendiri, yaitu si frontman. Jadi waktu buka topeng ternyata itu abangnya. Dan itu kan ditembak kan, jatuh dari tebing. Tapi di season 2 ini aku ngeliat di trailernya dia muncul ya teman-teman. Dia ternyata masih hidup. Udah akhirnya di season 2 ini sih kayak fokusnya akan ada di Gi-hun dan gimana latar belakang frontman ini tuh, alasan kenapa dia akhirnya memutuskan jadi frontman, dan mungkin akan menjadi penyelesaian juga antara konfliknya si Junho dan juga abangnya yang jadi frontman. Oke, next kita akan bahas possibility dan juga fan theory yang ada di Squid Game season 2 ini. Pertama yang pastinya ini adalah high risk high return ya. Beda sama di season pertama, di season kedua ini kalau misalkan kalian ngeliat di trailernya itu ada anak dan juga ibu, si Yongsik dan juga ibu Gemja, di mana di momen itu si anaknya tuh sempat ngomong kalimat ini nih ke ibunya. Dia sempat bilang kayak, "Ibu, setelah satu permainan lagi aku bisa membayar hutangku." Nah, itulah yang menjadi tanda ternyata ada aturan main yang berubah nih guys di season 2 ini. Dimana pada season 1 itu kan aturan permainannya cuma ada satu pemenang ya dari 456 pemain. Nah, kalau misalnya di season 2 ini sepertinya akan berbeda, dimana tuh bakal ada checkpointnya gitu loh guys. Jadi di setiap kalian selesai main game, kayak kalian tuh bakal disuruh milih kayak mau lanjut atau enggak. Kalau misalkan kalian lanjut di game ini berarti nanti hadiah bakal nambah nih. Tapi kalau kalian stop di sini kalian misalnya cuma dapat 1 miliar won misalnya kayak gitu ya. Jadi tuh kayak sepertinya akan ada checkpointnya buat kalian untuk memilih mau lanjut atau mau stop di sini dan bawa pulang hadiah yang segitu aja. Jadi pokoknya beda lah sama yang di season pertama ya. Terus yang membedakan lagi adalah kalau di season 1 itu kan cuma sekali doang ya. Mereka ngevote tuh setelah main red light, green light itu mereka sempat ngevote. Nah kalau misalkan di season 2 ini kalian akan diminta untuk ngevote untuk mau lanjut atau enggak di setiap permainan. Itu juga untuk mutusin kayak di checkpointnya kalian mau lanjut atau tidak. Tapi kalau kalian lanjut, ini baru spekulasi ya teman-teman, tapi kayak dari teori ini kita tuh kayak tahu kalau misalkan mereka tetap lanjut nih tapi pada akhirnya mati, berarti uangnya angus kan. Nah sepertinya yang menggambarkan gimana manusia itu selalu nggak puas ya guys. Itulah makanya disebutnya high risk high return. Ini udah rasanya kayak lagi main saham atau enggak lagi kali ya. Next, munculnya adik Kang Se-byok. Nah, ini juga banyak yang berteori ya teman-teman. Kalau misalnya di season 1 tuh kalian ingat yang tadi aku bilang, Kang Se-byok itu kan punya adik. Terus sama Gi-hun dititipin lah adik kecilnya ini ke mamanya Sang-woo kan. Cuma kita tuh curiga, apa mungkin ya Myung-gi ini adalah adiknya Kang Se-byok? Walaupun sebenarnya ada kemungkinan enggak juga, karena kan di season 2 ini tuh berjarak berapa tahun. Karena terakhir waktu dititipin kan adek Kang Se-byok juga masih kecil banget ya. Cuma bisa jadi ini Myung-gi ini sepertinya mungkin dia ganti nama karena dia juga udah sebatang kara ya, gak punya keluarga juga. Jadi kayak mungkin dia akhirnya memutuskan untuk ganti nama. Dan inilah dia yang dicurigai sebagai adiknya si Se-byok. Karena sebenarnya masih terbilang muda juga. Si Myung-gi ini tuh seorang YouTuber ya teman-teman, YouTuber yang dia punya kasus dimana dia tuh salah nyaranin kripto ya. Pokoknya akhirnya dia bikin banyak orang bangkrut, dan salah satunya pasangannya sendiri. Dan ternyata dia tuh kan udah putus nih sama mantannya juga rugi nih gara-gara kripto ini, tapi mereka akhirnya malah dipertemukan lagi di Squid Game ini. Apakah mereka di sini jadi kembali menjadi pasangan, kita nggak tahu. Tapi ya inilah si Myung-gi, karakter yang dicurigai adalah adiknya Se-byok. Next again, ini adalah misi penyelamatan Hwang In-ho. Nah teman-teman, tadi kan aku juga udah mention ya kalau misalkan di awal Hwang Junho itu nggak jadi meninggoy, dia ternyata masih selamat. Dan dia ternyata kembali di season 2 ini. Kenapa kita bilang kalau misalkan dia sepertinya mau menyelamatkan abangnya itu frontman? Karena kalau misalkan kalian nyadar, dia kan ditembak ya, tapi ditembak aja menurut aku di titik yang nggak bahaya gitu, kayak di pundak kayak cuma jedor terus kayak jatuh, mungkin dia terombang-ambing di air terus dia terselamatkan lah ya. Nah iya pokoknya dia kan nggak bahaya ya, dia tuh kayak ditembaknya nggak bahaya. Menurut aku sendiri itu bisa jadi sepertinya adalah momen untuk menyelamatkan adik ya, karena kan waktu dia nembak itu, si frontman itu nembak dan ngeliat itu ternyata adiknya sendiri, dia tuh kayaknya agak kaget, tapi di satu sisi kayak dia bingung juga harus apa, karena kan mau nggak mau bunuh kan harusnya, tapi ternyata terselamatkan karena memang di momen itu tuh belakangnya juga banyak banget pink guard kayak berdiri gitu. Jadi kayak sepertinya frontman tuh berusaha meyakinkan kalau misalnya kayak ini gue tapi ya dia membunuh dengan cara yang di titik yang gak membahayakan gitu. Jadi akhirnya
akhirnya si Junho ini terselamatkan. Dan kalau misalnya di trailer kita juga ngeliat ya, si Junho ini kan kayak masuk ke sebuah gedung terus ketemu sama pria berjas hitam yang ngasih dia kartu. Apakah kartu itu ternyata memberikan alamat asli lokasi Squid Game, makanya dia sama timnya itu berhasil datengin tempat area Squid Game itu? Kita nggak tahu sih, cuma kayak kemungkinan besar bisa jadi itu. Sebenarnya si Inho ini, abangnya ini kayaknya tuh berusaha menyelamatkan adiknya biar juga menyelamatkan dirinya. Soalnya bisa jadi si frontman ini tuh dia itu sebenarnya pengen cabut, gak mau terlibat lagi, tapi kayak udah stuck aja guys. Mungkin dia diancam sama VIP, karena kalau misalnya kalian tahu si VIP ini kan ibaratnya kayak elit global ya. Mereka tuh kayak seberkuasa itu, bahkan orang-orangnya gak cuma orang Korea Selatan. Jadi bisa jadi memang segampang itulah mengancam untuk si Inho untuk gak cabut dan stay sebagai frontman. Oke, next ini aku yakin kalau misalnya kalian dari trailernya itu udah kelihatan banget season 2 ini bakal jauh lebih sadis dari season pertamanya. Ditambah juga karakter-karakternya menurut aku pemilihannya tuh juga gila banget, bikin kayak kita tuh emosinya juga aduk-aduk gitu. Apalagi kayak di sini tuh ada karakter yang pasangan, terus juga ada yang ibu dan anak, ada yang sahabatan juga. Bahkan kan di sini ada sahabatnya si Gi-hun sendiri kan. Apa nggak makin gila ya di situ, karena kayak harus saling nyelamatin. Kayak aku juga nggak tahu sih posisinya gimana kalau misalkan aku disuruh milih untuk nyelamatin diri sendiri atau ibu aku gitu. Pasti kan dilemanya tuh juga makin gila banget ya guys di season 2 ini. Selain sadis, memang semakin gila juga gitu permainan emosi antar karakternya. Terus di sini juga ada beberapa tambahan karakter yang menarik ya menurut aku. Salah satunya ada anak berandalan, yaitu si Mas Sutopo atau yang biasa kita kenal dengan TOP. BTW ini bias aku yang super ganteng, tapi kayak dia jadi impostor ya di sini karena kayak kelihatan banget ini orang tuh kayak seakan-akan ikut Squid Game ini cuma buat bersenang-senang gitu. Walaupun ya pada akhirnya juga kelihatan dia kayaknya ketembak gak sih di sini. Jadi kayaknya memang dia sepertinya peran karakter kecil yang dijadikan bumbu-bumbu penyedap biar kayak kita selama nonton gak cuma tegang tapi emosi. Jujur aku yang liat trailer aja kesel banget sama si Mas TOP X Big Bang ini ya, dengan rambut ungunya udah mana mentereng banget, nyebelin banget. Kan di game itu kan ada red light green light ya guys. Di sini di trailernya kalian bisa lihat gimana dia kayak mendorong padahal itu lagi disuruh berhenti. Apa enggak? Kurang ajar banget itu. Next di sini juga ada guard berbaju hitam. Ini bukan pink guard ya, tapi dia tuh sepertinya adalah leader dari pink guard, berbaju hitam. Terus dia juga pakai masker yang berlambang kotak. Nah di sini aku curiga sih, nggak cuma aku sih sebenarnya, kayak kita curiga sepertinya ini adalah Junho. Mungkin dia kan di awal di season pertama dia menyamar jadi pink guard, bisa jadi di sini dia kembali lagi menyamar tapi jadi si black guard. Black guard itu nama bikinan aku aja sih ya guys. Tapi yang harus digarisbawain ini tuh bukan frontman ya. Ini emang beda. Ini karakter baru yang kita nggak tahu apa. Tapi intinya dia berbaju hitam-hitam dengan masker lambang kotak dan dia bukan frontman ya guys. Oke, next yang keempat ini ada banyak banget jenis permainan yang berbeda ya tentu ya teman-teman. Jujur kayak waktu aku lihat ada beberapa sih yang tetap masih sama. Cuma sepertinya ini banyak juga orang-orang yang berspekulasi kalau misalkan karena di trailer si Gi-hun itu kan udah pernah main terus dia balik main lagi kan. Bisa jadi si frontman-nya itu ngeganti game-gamenya. Makanya mereka kayak ngasih permainan-permainan baru biar si Gi-hun itu kayak ngerasa awalnya aman nih, kayak gue udah tahu nih game-gamenya ini, tapi ternyata enggak. Ternyata sebenarnya Squid Game yang kedua ini dibikin super duper berbeda. Di season 2 ini juga masih ada Dakji ya guys. Dakji dimana kalau misalkan si Gong Yoo sebagai salesman itu berusaha attract pemain baru, itu kan dia main Dakji itu yang pakai origami dilempar. Nah itu masih ada. Terus ada yang tetap masih ada adalah Red Light Green Light ya, game yang ada di season pertama yang kalau misalkan kalian bergerak di saat cewek kuncir 2 Dajjal itu menengok itu kalian bisa ditembak. Nah itu masih ada di sini ya. Terus ada juga game Dalgona, yang biskuit Dalgona yang tadi aku sempat mention juga di season pertama itu juga masih ada soalnya, tapi nggak tahu sih ada atau nggak. Cuma memang ada satu momen di trailer itu kelihatan mereka tuh main di taman anak-anak yang tempat mereka main Dalgona di season pertama. Jadi ya bisa jadi ada lagi ya guys si Dalgona ini. Terus yang berbeda adalah kalau misalnya kalian lihat di poster itu tuh kan ada gambar kayak lingkaran pelangi ya. Itu sebenarnya aku kadang juga ngeliat itu kayak buat kayak ini loh, jalur orang kalau misalnya game lari yang kayak lari terus lanjut gitu. Nah itu ada di sini. Itu sebenarnya kita belum tahu sih itu bakal dimainin untuk jadi game apa. Tapi kalau misalnya di zoom di samping-sampingnya itu juga kayak ada angka-angkanya. Jadi bisa jadi mungkin mereka akan main game estafet kematian. Aku juga tidak tahu, tapi bisa jadi mereka harus mengikuti jalur pelangi itu ya.
Next, ini juga ada game carousels. Nah, carousels ini juga kelihatan ya di trailer itu, kalian bisa lihat kayak orang ada kayaknya dibagi gitu deh. Jadi ada yang di carouselnya ikutan muter, tapi ada juga orang-orang di dinding. Di dinding itu kan kayak ada pintu-pintu ya guys. Nah, di pintu-pintu itu kayak banyak orang-orang kayak tersiksa gitu, kayak ngintip terus kayak minta dibukain. Nah, itu ya sepertinya sih either kayak yang season pertama, awalnya mungkin mereka diminta berpasangan, tapi pada akhirnya ternyata salah satunya diancam di balik pintu itu, nggak tahu mungkin akan terbunuh kalau misalnya nggak diselamatin sama orang yang di carousel, aku nggak tahu. Cuma ya bisa jadi permainannya juga berpasangan ya, dan akan segila itu. Terus ada juga game catur. Nah, catur ini kelihatan dari mana? Jadi dulu waktu di season pertama, kalau misalnya kalian lihat di dindingnya itu kan ada gambaran permainan. Itu adalah semua permainan yang dimainin di season pertama. Nah, kalau di season 2 ini tuh ada gambar caturnya guys. Dan sepintas sih waktu ngeliat trailer tuh ada juga kayak lantainya tuh bentuk kayak kotak-kotak catur gitu. Jadi kayak sepertinya mereka juga main game catur, cuma aku nggak tahu bakal se-ekstrim apa. Tapi ya sepertinya akan ada game catur ini. Terus ada juga monkey bar. Monkey bar ini tuh juga ada di gambar di dinding di season kedua di trailer itu. Kayak orang-orang kayak gelandotan gitu bahasanya, kayak berayun. Terus kayak depannya juga ada orang-orang gitu. Jadi aku nggak tahu mereka akan main monkey bar apakah nanti di bawahnya akan ada pecahan beling, jadi kalau jatuh kalian berdarah-darah. Gak tahu sih akan dibikin sesadis apa, cuma kayaknya akan jauh lebih sadis dari yang pertama gitu. Next, yang pasti ya, game Squid Game finalnya tetap masih akan ada, ya, which is itu adalah final game dari season pertama. Tapi kita nggak ditunjukin yang main itu siapa. Jadi menurut kalian kira-kira siapa yang akan menang di season 2 ini? Dan menurut kalian kira-kira ada nggak sih teori-teori mungkin yang kita ke-skip? Boleh banget komen di bawah, atau clue-clue lain yang mungkin kalian tahu. Tapi BTW ini sepertinya sih Gi-hun nggak akan berhasil menyelesaikan permainan ini, karena Squid Game yang season 3-nya tuh juga sedang diproses ya guys. Mereka lagi on work. Really? Dan akan tayang juga di tahun 2025. Oke, kurang lebih itu aja teori-teori dan juga recap dari Squid Game 1. Jangan lupa buat langsung nonton aja Squid Game season 2-nya di Netflix. Dia akan tayang tanggal 26 Desember. Dan jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review. Ke Instagram aku juga di sini. And see you guys di video berikutnya. Bye-bye!